Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dubes Indonesia untuk Korea, Pak Gandhi, senior saya, teman-teman wartawan yang saya hormati. Hari ini kami berdua dengan Pak Dubes mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan delegasi dari Korea yang berjumlah 16 orang yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan Kehutanan serta Wakil Menteri Motie Ekonomi yang membidangi perdagangan perindustrian dan Ketua Komisi 1 DPR-nya Korea dan delegasi. Dalam pembicaraan kedua negara bersepakat untuk meningkatkan dan melanjutkan hubungan diplomatik kita yang sebentar lagi akan mencapai 50 tahun. Hubungan kedua negara sangat baik, apalagi memulai di akhir tahun 2015 sampai dengan kesini ditandai dengan berbagai macam kebijakan perekonomian. Salah satu diantaranya adalah menyangkut dengan perdagangan maupun investasi. Kedua negara juga berpandangan bahwa neraca perdagangan tetap harus ditingkatkan. Tadi Bapak Presiden juga meminta agar akses ekspor komoditas-komoditas kita, terutama komoditas pangan, bisa dibuka, jeruk, kemudian beberapa komoditas unggulan lain. Yang kedua juga tadi dari pemerintah Korea meminta agar hubungan diplomatik kita tidak hanya pada konteks politik, tapi juga pada konteks ekonomi, di mana tadi Wakil Menteri Motie-nya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang akan memproduksi ekosistem mobil listrik yang baterainya langsung dari Indonesia. Jadi tahun depan kita sudah mempunyai produk baterai mobil yang kemarin 2 tahun lalu di groundbreaking oleh Bapak Presiden di Kerawang. Yang kedua, teman-teman semua, Bapak Presiden tadi meminta juga untuk agar Korea bisa berpartisipasi aktif di dalam investasi di IKN, termasuk dalamnya adalah properti. Dan yang ketiga adalah tadi juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan seluruh investasi yang ada yang dari Korea ke Indonesia diurus dengan baik, termasuk Lotte yang sudah 60% progresnya. Lotte ini salah satu investasi Korea yang sempat mangkrak 6 tahun. Ini masuk dalam kategori investasi mangkrak dan di bawah pimpinan Dubes yang baru Indonesia Pak Sulis ini mendorong betul di sana dan sekarang realisasinya sudah 60%. Khusus untuk menyangkut dengan investasi LG, tadi juga kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan pemerintah Motie juga sudah menyampaikan bahwa semuanya akan berjalan di tahun ini untuk persoalan katoda dan baterai sel. Insya Allah 1 bulan ini sudah selesai. Tambangnya juga kita akan mengikuti agar bisa melakukan percepatan dan infrastrukturnya bisa kita mulai berjalan secara paralel. Tadi dari pemerintah Korea juga meminta perhatian khusus kepada Bapak Presiden menyangkut dengan perjanjian kita dengan Amerika menyangkut IRA, supply chains. Dan tadi kami sudah menyampaikan bahwa memang betul bahwa global sekarang dalam kondisi yang tarik-menarik kepentingan, di mana IRA ini Amerika dan Eropa itu mulai berpikir bahwa ada salah satu negara yang investasinya itu kalau terlalu banyak cenderung keberpihakannya itu akan dikenakan pajak dumping di sana. Dan karena itu tadi kita sudah mulai membicarakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi Indonesia pada posisi yang tidak bisa didikte oleh negara manapun. Kita posisinya adalah negara yang terbuka. Kita harus berkawan pada semuanya. Jadi tugas kita adalah dagang. Saya pikir itu teman-teman media yang perlu saya laporkan kepada teman-teman. Dan tadi yang membuat surprise bagi saya adalah Ketua Komisi 1 DPR Korea menanyakan kepada Bapak Presiden dan hampir semua delegasi tadi menanyakan apa rahasianya sehingga Bapak Presiden punya tingkat kepuasan publik itu bisa mencapai 82%. Dan ditanyakan ada 3 delegasi menanyakan itu. Itu di luar agenda dan di luar ekspektasi saya ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya itu pertanyaannya menggelitik. Artinya apa?
tingkat kepuasan publik 82% itu tidak hanya menjadi konsumsi pembicaraan kita dalam negeri, tapi juga menjadi konsumsi pembicaraan di luar negeri, termasuk Korea. Dan Korea ini kan salah satu negara besar yang disegani di dunia dalam konteks teknologi. Jadi mereka juga mengikuti perkembangan politik kita dalam negeri. Artinya apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa stabilitas dan keberlanjutan dalam konteks program ekonomi ini juga menjadi satu tumpuan harapan yang diharapkan oleh negara-negara lain global, contohnya seperti Korea. Dan jawaban Bapak Presiden sangat simpel sekali. Bapak Presiden di luar ekspektasi saya juga jawabannya, bahwa Indonesia ini punya 500 lebih kabupaten kota dan mempunyai 17.000 pulau lebih. Bapak Presiden dalam seminggu 3 kali meluangkan waktunya ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalahnya, dan kemudian Bapak Presiden Jokowi membuat kebijakan. Nah ini juga mungkin saya melihat bahwa ada satu model baru yang mungkin bisa juga dicontoh oleh teman-teman di Korea. Dan tadi berjalan dengan baik sekali. Saya pikir itu beberapa hal yang dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Dubes Indonesia untuk Korea yang berkuasa penuh dan bertindak tapi tidak bertindak sewenang-wenang, ya, berkuasa penuh dan seluruh kewenangan yang ada. Yang Mulia saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri. Beliau ini memang dulu sama-sama di organisasi, udah saling kenal dengan baik, dan alhamdulillah dengan beliau di kabinet ini semua urusan itu tidak ada yang tidak diselesaikan. Tadi dilaporkan juga secara mendetail, semua urusan investasi Korea yang ada di Indonesia alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. 1-2 yang masalah teknis kecil sedang dalam pembicaraan, tetapi lewat Menteri Bahlil ini tidak ada hal yang mustahil katanya. Jadi semua persoalan teknis ada jalan keluarnya, itu yang pertama. Yang kedua ingin saya laporkan pada publik, kepada para teman-teman wartawan, bahwa ini delegasi bukan yang pertama. Delegasi selama saya menjabat di sana 15 bulan, saya sudah membawa 2 bulan yang lalu misalnya 57 perusahaan ke IKN, langsung terjun ke IKN, kemudian pembangunan infrastruktur, baik itu di Jakarta misalnya MRT tahap keempat, LRT di Jakarta ini juga dibuat oleh investor Korea. Ini semua berkat, tentu tadi saya juga sampaikan kepada para delegasi, inilah Menteri Korea, saya bilang gitu. Menteri Koreanya ada di sini, saya bilang gitu. Jadi sampai beliau tanya lebih dalam lagi apa maksudnya, karena beliau ini yang membuat kalian punya investasi semuanya berjalan gitu. Jadi yang pertama saya membawa delegasi IKN ke IKN, kemudian minggu lalu saya membawa 12 bankers terbesar yang akan membiayai construction company yang waktu itu datang ke IKN. Nah kali ini yang datang adalah untuk pertanian, ya, smart farming, dan juga cebol-cebol yang high tech, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Semuanya merasa puas, dan hebatnya lagi didampingi oleh para National Assembly atau DPR-nya sana, membernya, termasuk salah satu adalah calon presiden sebenarnya yang waktu itu di Korea, yang akhirnya bergabung dengan presiden sekarang. Nah perlu diketahui, pada G7 nanti di Hiroshima, Bapak Presiden juga akan ada pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, ya, membicarakan beberapa hal, termasuk perjuangan untuk dapatkan visa gratis atau free visa entry bagi WNI ke Korea. Ini adalah satu agenda yang menurut saya akan nanti disampaikan di high level, karena sudah ada 112 negara di Korea yang diberikan free entry visa, Indonesia belum termasuk. Alhamdulillah saya akan berusaha semaksimal mungkin agar itu bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Oh silakan, cepat. Proyek-proyek yang mangkrak, boleh tolong dijelaskan apa hambatan tersebut dan apakah juga ada penyampaian dari investor-investor dari Korea kekhawatiran mengenai tahun politik di 2024
termasuk bagaimana mereka akhirnya tetap mau invest atau tidak di IKN karena akan ada tahun politik. Terima kasih. Yang pertama, tadi saya sampaikan tentang proyek mangkrak, dulu itu kan lote itu kan 6 tahun mangkrak. Jadi 2019 waktu saya dilantik itu termasuk dalam kategori investasi mangkrak 708 triliun. Bapak Presiden memerintahkan saya waktu itu adalah segera selesaikan ini proyek lote karena akan lakukan kunjungan kerja ke Korea, ke waktu itu KTT. Dan dalam waktu 2 minggu atas perintah Bapak Presiden saya selesaikan yang investasi mangkrak itu. Kemudian setelah selesai proses pembangunan negosiasi untuk pembangunannya dan alhamdulillah sekarang udah dibangun, sudah 60% progresnya. Itu salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Itu lote, itu petrochemical di Cilegon di Banten. Itu salah satu contoh proyek mangkrak yang kita selesaiin. Artinya apa? Perintah Bapak Presiden kepada kami itu adalah jangan hanya bagaimana mendatangkan investor, tapi investor yang dalam negeri itu harus diselesaikan. Itu maksudnya. Nah, dampaknya bagaimana? Ke pertanyaan kedua, apakah ada keraguan di tahun politik? Sebenarnya mengurus investasi ini tidak perlu terlalu banyak teori yang macam-macam. Kita harus tingkatkan trust. Trust itu cuma 3 hal minimal. Yang pertama adalah konsisten dalam membuat kemudahan berusaha. Yang kedua konsistensi dalam menjalankan regulasi. Dan yang ketiga konsistensi mengawal investasi di tingkat lapangan. Jadi orang membangun konstruksinya jangan macam-macam kita harus jagain mereka. Nah ini Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan itu. Nah bagaimana kemudian orang melihat dalam pemilu? Bapak Presiden kemarin dalam pidato dibutuhkan keberanian. Kan figur ke depan yang diharapkan itulah berani. Berani untuk apa? Pertama, ala konsisten untuk melanjutkan yang sudah bagus. Ya, yang sudah bagusnya dilanjutkan. Jadi personal approach yang dilakukan oleh pemimpin negara kepada para investor dalam kerangka untuk bagaimana menanamkan modalnya untuk meningkatkan ekonomi, ini sebuah keharusan. Yang kedua ya harus konsisten untuk menjaga kedaulatan negara. Itu Mbak. Kalau ditanya ada keraguan enggak? Jujur aja mereka pengusaha-pengusaha ini nanya, kira-kira presidennya besok masih sama seperti Pak Jokowi enggak? Itu nanya, jujur aja. Bukan Pak Jokowinya, tapi cara menghandle investasinya masih sama dengan Pak Jokowi enggak? Karena sekali lagi saya katakan bahwa mengurus investasi ini tidak butuh banyak orang berdialektika. Karena investasi ini kan konkret. Gue mau masuk, gue mau dapat apa, you kasih apa, Indonesia dapat apa. Nah ini menurut saya itu yang orang selalu tanya. Tapi saya yakinkan kepada mereka bahwa tenang aja. Bahwa Presiden Jokowi punya 82% tingkat kepuasan publik versi LSI. Terus dalam LSI juga ditanyakan, apakah publik setuju, Bapak Ibu setuju untuk melanjutkan program Pak Jokowi? 65% menyatakan setuju, itu versi LSI. Jadi bukan versi Bahlil. Dengan demikian maka publik masih meyakini bahwa model seperti ini yang akan bisa memenangkan proses election ke depan. Siapa orangnya? Ya carilah menurut teman-teman publik melihat yang programnya bagus, yang mayoritas publik menginginkan. Nanti nggak boleh lagi saya tanya lain-lain ya, nanti bahaya nanti saya jadi Menko nanti di sini, Menteri Politik nggak boleh. Lalu kira-kira target penyelesaiannya kapan ya Pak? Kalau boleh tahu dari pemerintah sendiri targetnya kapan gitu biar sampai 100% kayak tadi? Investasi mangkrak 708 triliun itu di Korea itu ada kurang lebih sekitar 100 lebih. Dari 100 lebih itu lote itu investasinya kurang lebih sekitar 4,2 billion US dollar. Itu 60 triliun lebih. Itu sudah 60% progresnya dan kita targetkan tahun depan udah selesai. Dan yang lainnya berjalan. Jadi insya Allah kita targetkan di 2024 itu semuanya udah selesai. Saya punya optimisme itu bisa selesai. Karena itulah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah yang meningkatkan pendapatan negara kita. Gitu bos ya. Cukuplah, jangan banyak tanya lagi, udah cukup nih. Bagus. Ya. Ini Pak Dubes kita ini top lah. Ini kan Pak Dubes ini paten punya karena menggenjot barang ini. Terima kasih teman-teman media. Sukses selalu. Satu kata kunci. Investasi berhasil kalau kita kompak. Kalau kita kerjasama, ya, kita menjaga stabilitas kita. Sukses.